Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama Tribuners. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus suap yang menjerat Rahmat Effendi ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi tahun 2022. Barang bukti yang diamankan oleh KPK yakni uang senilai 5,7 miliar rupiah. Pria yang akrab disapa Pepen ini diamankan bersama dengan 12 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada Rabu 5 Januari siang. Mereka adalah aparatur sipil negara atau ASN Pemkot Bekasi dan pihak swasta. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Rinciannya yakni 4 orang sebagai pemberi suap dan 5 orang sebagai penerima. Satu di antaranya yakni Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Menurut Firly, kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh pihaknya. Laporan tersebut terkait dengan penyerahan sejumlah uang dari Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PRSP Kota Bekasi, MB, kepada Wali Kota Bekasi pada Rabu 5 Januari. Penyerahan dilakukan di rumah dinas Wali Kota. Tim KPK yang melakukan pengintaian langsung menciduk para tersangka saat keluar dari rumah tersebut. Penyidik menemukan bukti berupa uang tunai senilai 3 miliar dan 2,7 miliar rupiah dalam buku rekening. Rahmat Effendi kemudian dibawa ke kantor KPK pada Rabu malam sekitar pukul 22.51 waktu Indonesia Barat. Ia tak memberikan keterangan apapun kepada awak media terkait proses hukum yang dilakukan KPK. Dengan didampingi petugas KPK dan kepolisian, Pepen selaku kader Partai Golkar itu hanya berjalan mengikuti arahan petugas menuju lantai 2 gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Perlu kami sampaikan juga bagaimana kronologis pengungkapan sehingga tertangkap tangan para pelaku korupsi bermula dari laporan masyarakat atas informasi tentang adanya dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara. Selanjutnya KPK pada tanggal 5 Januari 2022, tim menggerak kepada 7 menuju lokasi di Kota Bekasi. Tim mendapatkan informasi jika uang akan diserahkan oleh MB selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi. Tim KPK melakukan pengintaian dan mengetahui jika MB telah memasuki rumah dinas Wali Kota Bekasi dengan membawa sejumlah uang dan juga telah diserahkan kepada Wali Kota Bekasi. Selanjutnya sekira pukul 14.00 bergerak mengamankan saudara MB pada saat keluar dari rumah Wali Kota Bekasi. Selanjutnya, tim KPK memasuki rumah dinas Wali Kota dan mengamankan beberapa pihak diantaranya RE, MY, BK, dan beberapa ASN dari pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, tim KPK juga menemukan bukti uang dengan jumlah yang fantastik miliaran rupiah dalam bentuk pecahan rupiah. Secara paralel, tim juga melakukan penangkapan terhadap beberapa pihak swasta, antara lain NP di wilayah Cikunir, AA di daerah Pancoran, SY di daerah sekitar Senayan, Jakarta. Selanjutnya seluruh pihak yang diamankan dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan para awak media yang mempertanyakan apakah benar telah terjadi operasi tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 5 Januari 2022, benar KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat sekitar jam
13 sampai 14 siang ini. Sementara ini kami sedang melanjutkan pemeriksaan agar lebih terang duduk perkara yang sedang kami tangkap ini. Oleh karena itu kami berharap kepada masyarakat memberi kesempatan dan sabar agar pemeriksaan yang kami lakukan bisa kami tuntaskan, dan pada saatnya setelah terang kami akan memberikan informasi lebih detail. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar dugaan penarikan uang insentif tenaga kesehatan atau nakes oleh Kesdam Kodam 2 Sriwijaya akhirnya didengar oleh Jenderal Andika Perkasa. Panglima TNI pun langsung memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyelidikan. Andika mengungkapkan dirinya baru menerima informasi soal dugaan penarikan uang insentif tenaga kesehatan pada Selasa 4 Januari 2022. Selanjutnya, Andika langsung memerintahkan penyidik TNI untuk melakukan penyelidikan. Hingga berita ini ditayangkan, pihak penyidik TNI masih melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kabar tersebut. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan uang insentif kepada tenaga kesehatan di bawah naungan Kesdam Komando Daerah Militer 2 Sriwijaya. Namun uang insentif yang sudah diberikan terkait penanganan COVID-19 itu diminta dikirim balik ke rekening Kesdam 2 Sriwijaya tanpa alasan yang jelas. Uang insentif diberikan kepada tenaga kesehatan vaksinator pada Juni hingga Desember 2021. Setidaknya ada 194 tenaga kesehatan yang diberikan insentif. Mereka bertugas di sejumlah pos kesehatan Kesdam 2 Sriwijaya. Total anggaran insentif tersebut mencapai 3,2 miliar rupiah. Yang mana setiap nakes nantinya akan menerima insentif mulai dari 2,8 juta hingga 53 juta rupiah. Besaran insentif yang diterima tergantung kinerja nakes, yakni 7.800 per pasien persuntikan. Terkait kabar miring yang beredar, Asisten Perencanaan Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Didik Purwanto membantahnya. Ia menyebut pihaknya tidak pernah melakukan penarikan dana dari para nakes. Menurut Didik, Kesdam Kodam 2 Sriwijaya mendapat dana berupa honor para nakes itu dari Pemda pada 28 Desember 2021. Pihak Pemda meminta Kesdam memastikan uang sudah masuk ke rekening para nakes. Kesdam Sriwijaya hanya ingin memastikan dana itu sampai dan jangan dipakai terlebih dahulu. Ia pun membantah bahwa nakes diminta mentransfer kembali ke rekening Kesdam. Kasus penganiayaan terhadap bocah berusia 5 tahun di Sumedang, Jawa Barat kini berhasil diungkap oleh polisi. Pelakunya tak lain adalah tante korban sendiri. Dalam pengakuannya, tersangka berdalih tak kuat mengurus keponakannya itu. Polres Sumedang telah menetapkan S, 53 tahun, sebagai tersangka atas kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap R, 5 tahun. Kasus ini mencuat ke publik setelah R ditemukan warga dalam kondisi diikat rantai di rumah tersangka. Usut punya usut, aksi penganiayaan ini rupanya dilakukan oleh tantenya sendiri. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto menerangkan tersangka mengaku tak kuat mengurus bocah 5 tahun tersebut. Hal ini menjadi alasan S melakukan penyekapan pada korban setiap dirinya meninggalkan rumah. Meski begitu, polisi masih melakukan pendalaman pada pengakuan tersangka. Pasalnya, S kerap memberikan keterangan yang berbeda saat ditanya soal motif aksinya. Polisi menjelaskan korban mengalami luka berat akibat dianiaya oleh pelaku. Hasil visum menunjukkan bahwa bocah tersebut mengalami luka hantaman benda tumpul, luka gigitan, hingga luka bekas siraman minyak panas. Kini korban sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Polisi juga merahasiakan tempat tersebut, namun memastikan bahwa korban dirawat oleh Dokes Polres Sumedang dan Dokes Polda Jawa Barat. Saat ini polisi masih mendalami informasi terkait dengan profil tersangka.
Pasalnya, para tetangga mengaku bahwa S merupakan sosok yang tertutup dan tidak banyak diketahui. Kini pelaku dijerat dengan pasal terkait perlindungan anak dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Anak inisial R, umur 5 tahun, itu di dalam rumah sendirian dalam kondisi tangan dan kaki dirantai. Bersamaan dengan ditinggalnya korban itu sendirian, tersangka dengan inisial S binti Haji Hasan ini menghidupkan kompor, mengisikan air dan ayam. Ketika sudah lewat lebih dari 1 jam, jadi sekitar 12.30, di mana air yang ada dalam panci yang dihidupkan oleh tersangka tersebut habis, sehingga menimbulkan kepulan asap yang akhirnya dilihat oleh tetangga sekitar rumah tersangka di perumahan Anggrek Regensi. Atas hal tersebut, pihak security dan tetangga dari tersangka ini itu membuka paksa dari rumah tersangka karena tersangka sendiri masih berada di luar rumah dan mendapati korban dalam posisi tidur telentang, tangan dan kaki dirantai. Tangan itu dirantai dengan ganjalnya berupa pemberatnya berupa velg, sedangkan kaki itu dirantai dengan ganjalnya berupa teralis. Teralis ini karena posisi dari tersangka ini akan di lantai 2, sementara dapur itu berada di bawah. Atas peristiwa tersebut, pihak security kemudian melaporkan hal ini ke Kasus dugaan pemerkosaan di lingkungan perguruan tinggi kini kembali terjadi. Sebanyak 3 mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY dikabarkan menjadi korban pemerkosaan oleh rekan kuliahnya. Informasi mengenai dugaan pemerkosaan ini mencuat setelah akun Instagram @dear_UMY_code_colors mengunggah aduan sejumlah korban. Diketahui akun Instagram tersebut memang difungsikan sebagai ruang berkeluh kesah para korban pelecehan seksual. Dalam unggahannya, korban kedua menceritakan kronologi disertai tangkapan layar percakapan WhatsApp dengan terduga pelaku. Pada Oktober 2021 lalu, korban pergi ke salah satu klub malam di Jalan Solo bersama terduga pelaku. Korban mengakui saat itu dirinya dalam kondisi mabuk berat dan tak sadarkan diri. Situasi ini lalu dimanfaatkan oleh terduga pelaku untuk membawa korban ke sebuah hotel. Menurut laporannya, korban tak sadar telah disetubuhi. Korban sempat tersadar sesaat lantaran merasakan sebuah paksaan saat tindakan dugaan pemerkosaan itu berlangsung. Namun korban tak mampu melawan karena ditindih oleh terduga pelaku. Dirinya pun terkejut saat melihat tubuhnya sudah tak mengenakan busana sama sekali. Sementara korban ketiga menyebut kejadian dugaan pemerkosaan terjadi pada Desember 2018 silam. Korban saat itu mengikuti tes rekrutmen Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dan dinyatakan lolos. Korban kemudian diajak terduga pelaku untuk berkumpul di rumah kontrakannya. Saat itu korban berpikir akan ada banyak orang di sana. Namun rupanya setelah berjam-jam menunggu hanya dirinya yang datang. Korban sempat ingin pamit pulang namun malah mendapat perlakuan tak senonoh dari terduga pelaku. Sebelumnya kabar dugaan pemerkosaan ini mencuat setelah korban pertama bercerita. Dirinya diperkosa oleh terduga pelaku di indekos sekitar 3 bulan yang lalu. Terduga pelaku disebut dalam keadaan mabuk saat melancarkan aksinya. Terkait dugaan kasus ini, pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga turut buka suara. Pihak kampus menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku pelecehan seksual.
Kasus pembunuhan sekaligus pencabulan yang menjerat Aibda Roni Syahputra kini memasuki babak akhir. Diketahui Aibda Roni telah membunuh 2 gadis di Medan pada awal tahun 2021 lalu. Ia pun telah dijatuhi hukuman mati dan mengajukan banding, namun rupanya pengajuan itu ditolak oleh pengadilan. Upaya Aibda Roni Syahputra untuk bebas dari pidana mati dikandaskan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Pasalnya, banding yang diajukan ditolak pada tanggal 30 Desember 2021 lalu. Hal ini lantaran perilaku Aibda Roni dianggap telah mencoreng nama baik kepolisian Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Aibda Roni dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Medan pada 11 Oktober 2021. Ia dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta pemerkosaan terhadap 2 perempuan di Belawan. Korbannya yakni RP selaku honorer di Polres Pelabuhan Belawan dan tetangga RP berinisial AC 13 tahun. Kasus pembunuhan ini bermula pada Sabtu 13 Februari 2021. Kedua korban datang ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk menanyakan perihal barang titipannya kepada terdakwa yang saat itu tengah bertugas. Saat itu terdakwa Roni sudah tertarik dengan korban RP. Terdakwa pun mengatakan kepada RP akan mencarinya jika korban memberikan nomor ponsel. Akhirnya RP pun memberikan nomor ponselnya. Lalu terdakwa menghubungi RP untuk bertemu dengan alasan agar membicarakan masalah titipan. Saat kejadian, RP ditemani oleh tetangganya berinisial AC. Dalam perjalanan terdakwa timbul niat untuk memperkosa RP. Kemudian membawa kedua perempuan itu ke rumahnya di kawasan Jalan Marelan. Sesampainya di rumah, terdakwa sempat mengancam sang istri saat membawa korban dalam kondisi terikat. Selanjutnya, terdakwa melancarkan aksinya. Namun, lantaran RP saat itu sedang datang bulan, Roni akhirnya melampiaskan ke korban AC. Selesai melakukan aksinya, Aibda Roni kembali ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk tugas piket. Lalu keesokan harinya, terdakwa kembali melihat kedua korban yang ia sekap. Namun ia terkejut menemukan keduanya sudah lemas tak berdaya. Lantaran dibayangi rasa cemas, terdakwa kemudian menghabisi nyawa kedua korban. Selanjutnya, Roni membuang jasad kedua korban ke tempat berbeda. Jasad RP dibuang di pinggir jalan di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. Sementara itu, jasad AC dibuang di pinggir jalan di Kecamatan Medan Parat. Nasib pilu dialami oleh pasangan suami istri asal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan. Pasutri yang sudah berusia lanjut itu tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri. Pelaku nekat menghabisi nyawa kedua korban lantaran sakit hati tidak diberi buah rambutan. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 5 Januari 2022, Polres Pali mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kasat Reskrim Polres Pali AKBP Rizal Agustriadi mengatakan tersangka berinisial DA, 27 tahun, warga Talang Baru, Kelurahan Talang, Ubi Barat. DA ditangkap oleh Satreskrim Polres Pali pada Selasa 4 Januari saat hendak melarikan diri ke wilayah Jambi. Saat dimintai keterangan, DA mengakui telah membunuh tetangganya sendiri, yaitu Marsudi, 80 tahun, dan Sumini, 65 tahun. Ia mengaku sakit hati lantaran tidak diberi buah rambutan saat dirinya meminta di kebun milik korban. Bahkan yang paling mengejutkan dari pengakuan tersangka bahwa dirinya tidak menyesal dan merasa puas karena sudah bisa menghabisi nyawa kedua korban. Dalam melancarkan aksinya, tersangka sempat mengelilingi rumah korban agar bisa masuk. Ia juga mematikan meteran listrik agar aksi pembunuhan yang akan dilakukan tidak diketahui warga lain. Setelah berhasil masuk rumah korban, tersangka melihat ada kapak di dapur. Dengan menggunakan kapak itu, tersangka lalu menghabisi nyawa Sumini, kemudian Peru Marsudi. Setelah menghabisi kedua korban, tersangka lalu berupaya menghilangkan jejak.
Caranya dengan melumuri kapak menggunakan lumpur dan membungkus televisi serta sejumlah barang-barang milik korban. Hal ini dimaksudkan seolah-olah korban tewas dibunuh oleh perampok. Lalu keesokan harinya, yaitu pada Minggu 2 Januari 2022, warga digegerkan dengan penemuan mayat sepasang suami istri itu. Keduanya tewas bersimbah darah dengan luka bekas senjata tajam. Polisi pun mengusut tuntas kasus tersebut hingga akhirnya berhasil menetapkan DA sebagai tersangka. Dari pengakuan warga sekitar, tersangka DA ini memang kerap melakukan aksi pencurian. Atas perbuatannya, DA dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Awalnya kita ditelepon oleh masyarakat bahwa ada penemuan mayat di dalam rumah kan. Itu langsung kita cek TKP, ternyata memang benar. Situ telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan dua korban, yang satu bernama Marsidi dan umur 80 tahun dan Sung ini berumur 65 tahun. Dari cek TKP tadi memang terjadi pencurian kekerasan. Mungkin pelaku terpergok oleh korban sehingga pelaku melakukan pembunuhan. Itu pasangan suami istri sebenarnya? Iya, pasangan suami istri. Untuk luka-lukanya? Untuk korban laki-laki mengalami luka bacok di muka dan di perut. Itu yang korban perempuan di bawah kuping, dibacok pakai kapak di sebelah kiri. Satu keluarga di Cipinang, Melayu, Jakarta Timur mendadak diserang oleh puluhan pemuda pada Sabtu 1 Januari dini hari. Korban mengaku penyerangan ini bermula saat dirinya meminta maaf melewati pelaku yang tengah menggeber motor di jalan kampung. Diduga pelaku salah paham dengan ucapan korban dan langsung melakukan penyerangan. Korban yang bernama Ramdoni, 25 tahun, kemudian menceritakan kronologi penyerangan. Peristiwa berawal ketika ia dan sang adik Marwan, 23 tahun, hendak pulang sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kala itu keduanya melewati pelaku yang tengah menggeber sepeda motor. Ramdoni mengaku dirinya bersikap sopan dengan meminta maaf saat melintas dan menyampaikan ucapan Natal dan Tahun Baru. Namun hal ini rupanya memicu kesalahpahaman pelaku. Para pelaku tak hanya menganiaya Ramdoni dan Marwan, tetapi juga anggota keluarga yang lain. Seperti ibu korban Titi Suherti, 48 tahun, dan menantu perempuan Titi. Mereka dipukul menggunakan gagang sapu dan tangan kosong. Hal ini membuat para korban mengalami luka memar. Tak hanya menganiaya, para pelaku yang berjumlah 20 orang ini juga menggasak harta benda korban. Seperti sepeda motor, TV berukuran 24 inch, 4 gitar, dan celengan berisi uang sekitar 3 juta rupiah. Warga setempat yang mengetahui peristiwa ini tak bisa berbuat banyak karena takut. Terbaru, Polres Metro Jakarta Timur kini telah menangkap 7 pelaku penyerangan. 3 diantaranya merupakan anak dan ayah dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan 4 orang lainnya berstatus DPO. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Budi Sartono menyampaikan alasan pelaku melakukan penyerangan. Kepada polisi, para pelaku mengaku jika mereka tak terima motornya disenggol oleh Ramdoni dan Marwan. Hal itu kemudian menimbulkan kesalahpahaman hingga akhirnya berujung pada penyerangan. Ada cekcok di depan rumah korban. Dan kemudian setelah cekcok, pelaku kembali membawa teman-temannya langsung mengeroyok satu keluarga di rumah tersebut. 7 orang ini mengeroyok satu keluarga, ada 5 korban yang dikeroyok, dianiaya. Setelah dianiaya, korban merasa takut. Akhirnya korban keluar dari rumahnya, kosong, fungsi ke Bogor. Pelaku datang mengambil barang-barang di rumahnya. Jadi berapa pasal sudah dilakukan oleh para tersangka ini. Alhamdulillah pada tanggal 4 setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan, anggota Polsek Kampung Makassar ya, dari pimpinan Pak Kapolsek dan Pak Kanit berhasil menangkap para pelaku. Memang masih ada yang DPO, tapi ini adalah kunci-kuncinya yang kita tangkap. Nanti insya Allah kita akan kejar terus. Itu gara-gara apa?
salah paham. Lanjut. Selanjutnya dia masuk ke rumah. Masuk ke rumah, taunya pelaku itu dobrak rumah saya, nendang. Nah tiba-tiba saya habis dobrak rumah saya, anak saya kabur, dilindungi sama tetangga di plafon. Sempat diumpetin ya. Iya. Nah habis itu kalau pelakunya nggak ada, anak saya dibawa kabur sama tetangga. Nah kemudian saya tinggalin rumah, saya melindungi diri saya takut diapa-apain. Iya. Tiba-tiba rumah saya kosong, yang diambil barang saya. Apa aja Bu yang diambil? Motor, gitar, PKB, sama duit. Selain itu? TV. Iya. Aksi joki vaksin COVID-19 kembali terungkap. Kali ini terjadi di Puskesmas Manyaran, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin 3 Januari. Pelaku diketahui merupakan seorang ibu rumah tangga. Beruntung aksi ini bisa digagalkan oleh petugas yang merasa curiga dengan perbedaan fisik dan identitas pelaku. Kasus joki vaksin ini bermula ketika seorang wanita berinisial DS 41 tahun mendatangi Puskesmas Manyaran berbekal KTP milik CL. Saat dilakukan screening, petugas mendapati perbedaan fisik antara foto KTP dengan DS. Lantaran curiga, pihak Puskesmas langsung melaporkan peristiwa ini ke Polsek Semarang Barat. Polisi yang mendapat laporan pun langsung datang ke lokasi kejadian. Kapolres Tabes Semarang Kombes Irwan Anwar dalam konferensi pers menyatakan, pelaku langsung mengakui perbuatan begitu diinterogasi. Warga Kuningan Semarang Utara itu mengaku dimintai tolong oleh wanita berinisial CL 37 tahun yang merupakan warga Gria Beringin Asri, Wonosari, Ngalian. Selain mengamankan CL dan DS, polisi juga mengamankan seorang lagi berinisial IO yang berperan sebagai perantara. DS mengaku mau menerima tawaran tersebut karena diiming-imingi uang senilai Rp500.000. Hal ini lantaran DS sangat membutuhkan uang tersebut. Sementara itu, CL beralasan menggunakan jasa joki vaksin karena berasumsi dirinya sudah kebal dengan virus corona. Pasalnya, dirinya pernah terjangkit COVID-19. Tak hanya itu, saat hari vaksinasi, CL juga hendak pergi ke luar kota. Ia lantas meminta tolong kepada IO untuk dicarikan joki vaksin. Namun kini CL akhirnya mau menjalani vaksinasi. Ketiga wanita tersebut sudah meminta maaf atas persekongkolan mereka yang tidak membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Meski begitu, proses hukum tetap berjalan dan mereka terancam 1 tahun penjara. Rahman Saleh terjadi 10.30 pagi hari 1984 tentang wabah penyakit menular. Perempuan berusia 37 tahun meminta kepada IO untuk mencarikan joki vaksin. Ketemulah DS angkat tangan, kemudian IO angkat tangan. Ya, jadi yang disuruh melakukan untuk mencari joki, dan inilah jokinya yang sebelah paling kiri. Bahwa ternyata yang bersangkutan memang hanya disuruh untuk menjadi joki vaksin. Kira-kira begitu kesimpulan dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Polsek Semarang Barat. Ketika dilakukan screening dan diketemukan perbedaan itu, vaksin itu kemudian tidak terjadi. Kita akan musyawarahkan karena ini kan peristiwa ini tidak terjadi. Saya sudah terkena COVID waktu itu. Terus yang kedua, saya hendak keluar kota. Jadi bulan Februari saya hendak keluar kota. Yang diharuskan memakai aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di sisi lain saya juga punya penyakit komorbid, mitral valvular dan colitis. Dari situ saya berasumsi bahwa saya tidak perlu divaksin karena imun tubuh saya sudah merasa kebal gitu, jadi tidak perlu divaksin. Itu alasan saya, dan kebetulan pada waktu hari Senin saya pendaftaran melalui channel Victoria, ada sesuatu hal yang mengharuskan saya untuk keluar kota.
Demikian. Jadi kemudian saya minta bantuan Mbak ini untuk sebenarnya curhat, gayung bersambut. Demikian. Beredar sebuah video yang menunjukkan rombongan Presiden Joko Widodo berpapasan dengan ambulans dan memberikan jalan. Peristiwa ini diketahui terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja. Inilah detik-detik saat sebuah ambulans melaju dari arah berlawanan dengan rombongan Presiden Jokowi. Disebutkan momen ini terjadi di Jalan Raya Grobogan Solo, Tawangharjo, Grobogan pada Rabu 5 Januari. Terlihat juga anggota Patwal yang mempersilahkan ambulans segera melintas. Sementara itu, di saat yang bersamaan, rombongan mobil Presiden menepi dan berhenti sejenak sembari menunggu ambulans lewat. Tampak pula sejumlah masyarakat yang berdiri di sisi jalan. Video tersebut kemudian beredar luas dan viral di media sosial. Warganet pun beramai-ramai memuji sikap rombongan Presiden yang memprioritaskan ambulans melintas. Rupanya peristiwa seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Pada Agustus lalu peristiwa serupa terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk diketahui, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di sejumlah daerah di Jawa Tengah pada Rabu 5 Januari, termasuk di Kabupaten Grobogan. Agenda kunjungan Presiden yakni meninjau kegiatan vaksinasi bagi anak SD hingga memberikan bantuan kepada para pedagang. Dalam kunjungan ke Pasar Umum Kota Purwodadi, Jokowi membagikan sebanyak 500 paket sembako dan 125 amplop masing-masing berisi bantuan 1,2 juta rupiah. Berlangsung maju. Presiden Joko Widodo akhirnya menyetujui desain final bangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara Baru, Kalimantan Timur. Hal itu diungkapkan langsung oleh desainer Istana Negara IKN Baru, Inyoman Nuarta, melalui akun Instagramnya. Video yang menunjukkan desain lengkap Istana Negara diunggah di Instagram @nyoman_nuarta pada Kamis 6 Januari. Dalam video tersebut tampak bangunan IKN Baru sangat megah dan modern. Bentuknya sekilas terlihat seperti burung Garuda. Seluruh bangunan juga menggunakan kaca berwarna hijau. Bagian depannya terdapat area taman sehingga membuat IKN Baru tampak asri. Nyoman menjelaskan pada 3 Januari 2022 dirinya diundang ke Istana Merdeka Jakarta Pusat untuk mempresentasikan desain Istana Negara IKN Baru tersebut kepada Presiden Jokowi. Acara itu dihadiri oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, serta Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti. Belakangan terungkap desain itu rupanya digarap oleh Nyoman selama 2 tahun. Dalam pengerjaannya, ia dibantu oleh tim yang beranggotakan hingga 70 orang. Menurutnya, tak mudah untuk mengerjakan desain Ibu Kota Negara Baru. Hal ini lantaran sempat ada beberapa kali perubahan berkaitan dengan permintaan kebutuhan dan fungsi ruangan. Kini Nyoman Nuarta menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak. Ia berharap desain yang dibuat bisa menjadikan ikon negara, sehingga pariwisata akan berkembang pesat. Video desain Istana Negara IKN Baru yang diunggah Nyoman Nuarta di Instagram pribadinya sontak mendapatkan banyak pujian dari warganet. Satu di antaranya datang dari seorang pembawa acara senior, Tantowi Yahya. Tantowi menilai desain istana yang dibuat Nyoman sangat megah dan modern. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News.
Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.